Oke, teman-teman semuanya, awal mula saat malam hari. Iya, malam hari saat itu saya bukan berada di rumah ataupun sedang bermain, tapi saya sedang bekerja atau piket malam atau storing malam berada di kota kawasan Jakarta Utara. Ya, pada malam itu saya sekitar piket yang ketiga kalinya saat saya mendapatkan jadwal piket, karena saya adalah memang pegawai atau karyawan baru yang bergabung di perusahaan tersebut. Dan saya awal mulanya biasa saja, tidak ada rasa takut. Memang tempat itu sangat gelap, tempat itu banyak tempat-tempat yang terlihat sangat kurang cahaya, atau lampunya kadang ada yang dimatikan ataupun sepi gitu. Dan ada beberapa tempat-tempat yang memang ada penunggunya, atau maksudnya itu ada yang menempati, ada yang ngepost gitu kan, security dan lain-lainnya. Kebetulan tempat saya itu tempatnya paling belakang gitu, paling belakang. Dan saat saya bertemu dengan teman saya, dia tidak jauh dari tempat saya istirahat ataupun pos saya gitu. Pada kesempatan ini saya bukan jadi seorang security ya, pokoknya adalah pekerjaan yang saya lakukan di malam hari gitu, menjaga, bukan security pokoknya. Oke teman-teman ya. Dan saya waktu itu sedang kontrol area, terus saya istirahat. Nah, saya istirahat, saya kan melakukan sholat isya kalau nggak salah itu ya, sekitar jam 9, karena saya telat sholat isyanya gitu kan. Nah, sholat isya itu saya ke ruangan saya gitu, ke ruangan yang memang ada tempat saya istirahat dan menaruh tas dan segala macem lah gitu, sambil ngecas handphone. Dan teman saya itu berpisah, dia keluar. Kalau nggak salah dia sedang berada di luar, itu telepon keluarganya lah gitu ya, telepon keluarganya. Ini saat kejadiannya sekitar jam setengah 10 kurang lah ya, 9:15. Nah, itu saya ambil wudhu itu kan, tempatnya juga memang gelap gitu, tapi saya tidak pernah terfikirkan untuk merasakan hal yang aneh-aneh lah, nggak ada sama sekali, nggak ada. Dan toh saya juga waktu itu masih semangatnya gitu kan, masih baru bekerja dan juga pokoknya masih positif aja lah, itu tempat baru, saya positif tinggi lah dengan semuanya, walaupun ya memang terlihat sangat aneh, tapi saya berusaha untuk membuat pikiran saya itu selalu positif itu. Ya, ketika saya mengambil air wudhu dan saya kembali ke ruangan untuk melakukan sholat isya yang saya lakukan pada jam 9:15 kalau nggak salah ya. Waktu itu sekitar tahun 2008, bulannya sekitar bulan Oktober kalau nggak salah, atau November gitu ya, November ya. Dan waktu itu saya sholat itu di ruangan itu tidak gelap, ruangannya tidak gelap, cuma memang sepi, tidak ada orang di depan, tidak ada orang di sekitar tuh, tidak ada, sepi tempatnya. Dan waktu itu saya sholat naik di atas sebuah balai kayak tempat duduk yang lebar tapi panjang, bisa buat tidur, bisa buat duduk gitu, namanya balai lah ya, saya sebutnya itu balai gitu. Dan saat saya sholat, melakukan sholat, waktu di atahiyatul awal saya duduk. Nah, di situ mulai itu ada yang membuka pintu, karena memang balai dari pintu itu tidak terlalu jauh, hanya jaraknya sekitar 3 meter lah, karena ruangan itu tidak terlalu besar juga gitu. Ada orang buka pintu, nah kan, saya lagi sholat tuh. Nah,
ya sempat kepikiran, ada orang nih. Ada orang ya. Ada orang, dibuka, cet gitu kan. Tutup lagi. Ditutup lagi sama dia. Oh, pikiran saya positifnya gini. Waktu lagi sholat kan sepintas gitu kan. Itu jadi nggak khusyuk sholatnya sebenarnya. Oh, orang nih mau masuk, mungkin mau ngapain, tapi yang di dalam lagi sholat, jadi balik lagi. Oke, saya lanjutin sholatnya. Buka lagi, nggak lama kemudian, sekitar berapa detik lah itu, dibuka lagi, set, tapi pintunya dibanting, dar, sampai sekitar 2 kali itu salah, der gitu kan. Nah, waktu sudah 2 kali itu saya kaget. Ini pokoknya jadi buyar sholatnya buyar saya, tapi tetap posisi masih sholat. Nah, waktu itu saya kepikiran gini, waduh, ini siapa ya, teman kok tega-teganya nih lagi ibadah malah digodain, mau diledekin gitu kan. Wah, siapa nih ya? Udah, akhirnya saya sholatnya saya cepetin gitu, jadi udah buyar, nggak sholat, nggak khusyuk lah nih kayak. Tapi memang selain kaget ya, kita kaget gitu kan, kaget itu ada apa ya, rasa merinding lah, sempet merinding, itu bulu punggung itu berdiri semua karena kaget. Efeknya mungkin aku berpikirannya gitu kan. Nah, terus saya cepetin tuh, waktu cepetin atahiyatul akhir ya, itu saat saya mau ini salam, itu masih ada dentuman pintu lagi, plus gitu kan. Bener-bener nih orang. Nah, saya kan salam tuh ke kanan dulu baru ke kiri kan. Nah, waktu saya ambil ke kanan, nengok ke kanan, itu saya kan assalamualaikum, ya kan, lihat itu akan habis dentuman terakhir atau pintu itu habis dibanting yang ke 3 kali kalau salah ya, 3 kali lah. Itu kaget, saya ngelihat itu baju putih panjang semua, itu terbang dari posisi dia di bawah, terus terbang ke atas ya, langit lah gitu, langsung ke atas. Itu kan banyak pohon-pohon di situ, tapi saya masih di atas balai, lari ke atas, terbang. Saya langsung astagfirullahaladzim, itu bunyinya itu seperti kain gitu, kain kayak blebub gitu kan. Siapa tuh? Kaget kan, astagfirullahaladzim kan, ini teman atau siapa nih. Saya langsung keluar tuh kosong sama sekali, nggak ada orang. Nah, saat saya keluar kaget dong. Itu saking saya kaget ataupun darah campur aduk rasanya, pokoknya ada takut, ada juga ya penasaran. Ya, orangnya pemberani juga enggak, takut banget ya, kadang-kadang penasaran gitu. Saya muter tuh ruangan itu kan, ada ruangan saya yang tempatin itu untuk sholat kan, kanan kirinya kan ada lahan kosong, itu saya puterin sampai ke belakang gelap itu, sambil saya teriak, siapa, sopan dong, orang lagi ibadah gitu kan. Gak lama pokoknya itu gak lama itu dia ada suara kayak ketawa gitu, perempuan gitu kan, dan itu jelas banget, suaranya jelas banget. Nah, kenapa saya bilang itu ada kuntilanak? Karena jelas banget saat terbang itu, pintu itu kan terbuka, jadi saat dia lepas ke atas kayak terbang gitu, itu terlihat banget bentuk bajunya, itu terlihat putih, pokoknya putih, tapi nggak warnanya putih, tapi ya putih-putih agak kucel gitulah, pokoknya terbang cas kan. Ditambah lagi yang terakhir tadi itu ketawa, dia ketawa, pokoknya ketawa gitulah, kayak gimana sih kalau kuntilanak. Nah, setelah ketawa, saya ketemu temen tuh, saya nanya, teman lagi telepon tuh di ujung, saya panggil namanya Subur kan, bang, ada orang
ini nggak lihat mainan pintu gitu kan, mainan pintu ruangan. Kenapa? Enggak, soalnya tadi lagi sholat. Tapi kenapa kok ada yang ledek ya, maksudnya ada yang mainin pintu gitu. Nggak ada kok di sini, tadi nggak ada orang, kata dia gitu kan. Nggak ada orang saya di sini mulu, pasti kan lihat kalau di situ ada orang. Nah, saya cerita, temen gue yuk katanya. Kemana? Ayo temen, bentar, dia udah selesai telepon nih. Temenin gue muter tuh sekitar area itu, muter kan, siapa yang pakai baju putih, siapa yang pakai apalah sarung apa kayak kan. Ternyata nggak ada gitu, ternyata nggak ada. Baru tuh kita ke ruangan kan, ke ruangan lagi. Nah si subur ini nanya, kenapa sih kok kayaknya panik banget? Enggak, gue penasaran doang nih. Penasaran ya gimana, tadi ada yang gangguin gue lagi sholat gitu ya. Nggak ada orang katanya, tapi gitu gedor-gedor. Masa iya teman atau manusia sampai setega itu lagi sholat diledekin kayak gitu. Tapi saya lihat tuh bajunya gitu terbang warna putih gitu kan. Walah, dia bukannya jadi nemenin malah takut, dia di ruangan tidur malah. Habis itu saya nggak boleh pergi kemana-kemana ya, saya harus nemenin dia juga takut. Ternyata saya sih ya takut cuman penasaran gitu. Itu pengalaman saya. Dan tentunya ini bukan cerita yang berakhir ya. Ini bukan cerita yang berakhir. Nantikan episode selanjutnya, karena habis dari situ masih ada lagi. Oke, terima kasih dan salam podcast semuanya, dan salam mistis, salam misteri, salam horor.